ini kami akan menunjukkan sebuah video, yaitu drama teater dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Silahkan saksikan videonya di berikut ini. Dahulu kala, di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya, karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Wahai putri-putriku, kemarilah. Ada apa, Ayahanda? Apakah Ayahanda memanggilku juga? Ya, putriku. Ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu akan datang kemari dari kerajaan Kahuripan. Lalu, apa hubungannya dengan kami, Ayahanda? Kami telah memutuskan bahwa untuk membuat perjanjian dengan ayah Raden Inu Kertapati bahwa akan menikahkan salah satu putri ayah kepada Raden Inu. Di antara kami berdua, siapa yang akan dinikahkan dengan Pangeran Inu, Ayah? Kami telah memutuskan bahwa yang akan menikah adalah Chandra Kirana. Dan keputusan ini sudah bulat, tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Terima kasih, Ayahanda. Kirana sangat senang sekali. Sama-sama anakku. Mari kita persiapkan semuanya. Selamat pagi, Raja. Selamat pagi, anakku. Silakan duduk. Apakah kamu ingin melihat calon tunanganmu? Saya ingin melihat calon tunanganmu, Raja. Wahai putriku, kemarilah. Maaf, Ayahanda. Lalu ingin pergi ke belakang. Ya, silakan. Inilah calon tunanganmu, wahai Raden. Salam kenal, Raden. Salam kenal. Bagaimana menurut Anda? Ya, dia sangat cantik sekali. Raja. Kalau itu bisa kita mulai besok. Bisa. Baiklah, mari kita persiapkan semuanya. Ya. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Inu Kertapati. Kesal sekali dia dengan Putri Kirana itu. Ada apa rupanya, Tuan Putri? Bisa-bisanya dia yang jodohkan dengan Pangeran Inu. Padahal kan aku yang lebih tua daripada dia. Sabar, Tuan Putri. Tidak ada kata sabar. Aku tidak terima kalau dia yang dijodohkan dengan Pangeran Inu. Bagaimana kalau Tuan Putri pergi menjumpai Mbah Dukun yang ada di tengah-tengah hutan? Lalu aku ngapain di sana? Tuan Putri bisa meminta bantuan kepada Mbak Dukun untuk mengutuk Putri Kirana. Ide bagus. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbersit dalam pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Permisi, Mbah Dukun. Apa yang ingin kamu lakukan, gadis manis? Aku memerlukan bantuanmu. Tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang pasti, aku ingin Kirana menderita. Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana agar tidak dapat bertunangan dengan Raden Inu. Terima kasih atas bantuannya, Mbah Dukun. Senang bekerja sama dengan Mbah Dukun. Ini uang sebagai imbalannya. Baiklah, aku tunggu kabar baik darimu. Baiklah. Permisi. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati besok. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan tua itu adalah nenek sihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Ternyata kamu sangat senang hari ini, Chandra Kirana. Hah? Kamu siapa? Aku adalah penyihir yang akan menyihir menjadi kayak emas. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Saudarimu yang menyuruhku untuk menyihirmu. Apakah itu Galuh? Tidak mungkin, kau pasti berbohong. Diam, terima saja nasibmu. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas. Terimalah ini. Ini adalah saudarimu yang sudah kukutuk menjadi keong emas. Terima kasih atas bantuanmu, Mbah Dukun. Sekarang aku akan membuang keong emas ini ke sungai. Terima kasih. Kamu akan menjadi manusia pada siang hari, dan pada malam hari kamu akan kembali menjadi keong emas. Kutukan ini akan berakhir jika kamu bertemu dengan tunanganmu, Pangeran ini.
cantik. Aku akan membawanya pulang. Sampai saat ini aku belum memiliki ikan. Kalau aku tidak mencari ikan, aku mau makan pakai apa ya? Aku taruh di sini saja keongmu. Aku akan mencari ikan lagi. Nenek itu kembali mencari ikan ke sungai. Kemudian Kirana kembali ke wujud manusianya. Loh, kenapa aku bisa ada di sini? Oh iya, tadi kan ada nenek yang membawa aku. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja dia harus pergi mencari ikan. Aku buatkan saja makanan untuk dia. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapatkan ikan seekor pun. Sesampainya di rumah, ia sangat kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak. Aneh. Begitu pula hari-hari berikutnya, si nenek menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Tetapi, berbedanya kali ini, nenek itu tidak benar-benar pergi. Tetapi ia mengintip di belakang rumahnya. Siapa yang memasak masakan tersebut? Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Siapakah kamu putri cantik dan dari mana asalmu? Aku Chandra Kirana, aku adalah putri kerajaan keluarga Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku. Kasihan sekali dirimu. Tapi apa boleh buat? Kalau misalnya mereka memang sudah cemburu, apapun dilakukan. Tapi tidak apa-apa, kamu untuk sementara ini boleh tinggal di tempat nenek. Terima kasih, Nek. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Hah, siapa kau? Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalananku ini? Kau Siapa tidak- kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Terima kasih atas pertolongannya. Setelah berjalan cukup jauh, mengikuti petunjuk arah dari burung gagak. Nak, tolong nak, kakek sudah beberapa hari tidak makan nak. Ini kayak ada sedikit makanan. Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh burung gagak tadi. Sebenarnya dia adalah jelmaan nenek sihir dan dia memberikan arah yang salah kepadamu. Lalu apa yang harus aku lakukan, Kek? Berjalan mengikuti sungai ini. Di depan sana kamu akan menemukan desa Dadapan. Baiklah, terima kasih, Kek. Berhati-hatilah dalam perjalananmu anak muda. Baik, Kek. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena pembekalannya sudah habis. Di sana ada rumah. Mari kita ke sana. Misi. Iya, sebentar. Hah, bukannya kamu Chandra Kirana? Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? Ceritanya panjang. Aku sudah berhari-hari mencarimu. Ayahanda sudah menunggumu. Ayolah, kita pulang bersamamu. Terima kasih banyak karena telah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Oh ini Nek, ini adalah Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia datang untuk menjemput Kirana, tetapi Kirana tidak tega untuk meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa-apa, kamu pulanglah. Mungkin keluargamu sudah menunggumu di rumah. Kalau begitu kita pulang bersama saja, Nenek. Akhirnya, sihir dari nenek sihir pun menghilang karena perjumpaan itu.
Akhirnya, Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana, dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja minta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bahagia. Demikian video teater dari kami, semoga dapat menghibur teman-teman semua ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.